Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Marsha. Selamat datang teman-teman. Semoga kabar kalian selalu sehat dan lancar terus dalam menuntut ilmunya. Di video ini aku akan kasih tips cara dapat IPK 4. Kata IPK ini udah nggak asing banget ya di dunia perkuliahan. IPK sendiri kepanjangan dari Indeks Prestasi Kumulatif. IPK merupakan penggabungan dari nilai semester awal sampai semester akhir. Nah, pastinya teman-teman mahasiswa pengen banget nih dapat IPK tinggi, apalagi IPK 4. Aku ada beberapa tips yang aku dapat dari berbagai sumber yang udah aku rangkum. Jadi, cari tahu yuk apa aja sih tipsnya. 1. Cari teman sefrekuensi dan bisa memberi dampak positif. Cari teman itu gampang ya, apalagi di dunia perkuliahan. Tapi yang bisa memberi dampak positif dan bisa nyambung ke diri kita itu susah pasti nyarinya. Di sini teman-teman harus cermat banget dalam memilih pergaulan. Jangan sampai masuk ke pergaulan yang buat semangat belajar kita itu menurun. Teman sefrekuensi dan bisa beri dampak positif ke diri kita itu nantinya bisa diajak diskusi bareng buat belajar dan bisa jadi teman kelompok yang bisa banget diandelin. Jadi jangan sampai salah pilih teman. Yang kedua, ada pahami karakter dosen. Penting untuk kita paham karakter dosen, karena dosen punya banyak sifat ya. Ada yang kalau ngajar tegas, ada yang kalau ngajar santai, ada juga yang kalau misalnya ada tugas harus banget on time. Nah, karena banyak banget karakternya, teman-teman harus tahu dosen yang kita hadapi itu kayak gimana. Jadi, teman-teman bisa bersikap sesuai karakter dosennya. Pelajarin juga cara mereka ngajar, biar tahu dapat nilai yang tinggi di mata kuliahnya. Yang ketiga, ada aktif di kelas. Tanya ke dosen kalau ada materi yang kurang dipahami. Jawab pertanyaannya, juga bisa kasih kritik atau saran dan lainnya mengenai materi. Hal ini bisa jadi bentuk aktif di kelas kita nih. Nah, kegiatan-kegiatan itu tuh bisa jadi nilai plus dari dosen dan kita juga gampang dikenalin sama dosen. Yang keempat, ada disiplin. Nah, disiplin ini harus banget ya di kehidupan sehari-hari, tapi disiplin di perkuliahan ini harus on time pas masuk kelas. Jangan sampai telat, apalagi dosen duluan nih yang datang. Karena absensi ini pengaruh banget ke nilai yang diberiin dosen. Kalau offline, saranku untuk duduk paling depan agar ada interaksi sama dosen dan kita bisa dikenali sama dosen nih. Ada kerjain tugas kuliah. Yang namanya mahasiswa pasti nggak bakal lepas ya dari tugas. Nah, udah kewajiban kita juga nih buat ngerjain tugas. Perlu banget totalitas dalam ngerjain tugas. Jadi jangan sekedar kerjain aja, jangan sekedar copy paste aja, tapi juga perlu kita pahami nih. Kerjain tugas, totalitas, dan juga disiplin waktu buat ngumpulin tugasnya. Jangan sampai telat, karena kebanyakan dosen itu nggak suka mahasiswa yang kumpulin tugasnya telat atau lewat deadline. Yang keenam, ada belajar. Udah kewajiban buat pelajar, buat kita untuk belajar terus ya. Nah, di perkuliahan ini perlu banget nih diulang-ulang materi yang sekiranya belum kita pahamin. Ilmunya nanti bakal berguna banget buat ujian. Nah, nilai ujian ini nentuin banget IPK teman-teman. Perlu banget makanya pemahaman saat ujian. Pelajarin juga materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya sama dosen. Jadi, kalau misalnya kelasnya udah dimulai, teman-teman nyambung nih apa yang dijelasin sama dosen. Nah, teman-teman juga bisa tanya mengenai materi yang sebelumnya nggak teman-teman pahamin ke dosen. Dan juga kalau mau ujian jangan pakai SKS ya, atau sistem kebut semalam, karena pelajaran yang dipelajarinya nggak akan bertahan lama. Ingatan jangka pendek aja nih, jadi cepet lupa sama materinya. Pelajarin materi itu jauh-jauh hari biar teman-teman bisa lebih paham ke depannya. Yang ketujuh, ada maksimalin IPK semester pertama dan pahami persentase penilaian. Semester awal ini proses perjuangan IPK tinggi loh, nentuin apakah semester selanjutnya jadi lebih mudah atau jadi lebih gampang. Kalau di semester pertama aja nilainya udah jelek, nah buat ke semester selanjutnya butuh banget effort yang lebih. Tapi kalau semester pertama udah tinggi, nah di semester selanjutnya cuma perlu kestabilan nilai aja. Terus juga perlu pemahaman persentase penilaian, karena setiap perguruan tinggi punya kebijakan yang berbeda-beda nih. Ada yang penilaiannya lebih berat ke sidang skripsi, ada juga yang ke masalah absensi. Nah, teman-teman cari tahu. Jadi, teman-teman bisa fokus kejar aspek penilaian dengan persentase terbesar. Sebab akan memberi pengaruh terhadap hasil IPK di akhir semester nanti. Cari tahu informasi ini ke dosen atau ke senior.
terakhir yang ke-8 yaitu jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu ini pasti udah nggak asing banget ya di perkuliahan ini, yaitu mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah kayak biasa, habis itu langsung pulang. Sebenarnya penting banget nih buat teman-teman bisa berorganisasi. Selain dapat pengalaman, tentunya juga bisa perbanyak relasi ya. Punya IPK tinggi tuh nggak harus segalanya tentang belajar, tapi juga harus pandai berorganisasi. Nah, pandai berorganisasi dan bersosialisasi ini menuntut kita untuk belajar aktif dan belajar berpikir kritis. Di organisasi ini juga kita bisa belajar manage waktu. Nah, itu dia tadi 8 tips dari aku untuk dapat IPK 4. Semoga ngebantu teman-teman yang saat ini lagi berjuang dapat IPK tinggi. Semangat terus belajarnya, jangan sampai nyerah. Dari aku, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata yang aku sengaja maupun tidak. Terima kasih udah dengerin penjelasan aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.